Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Fadli Saputro, NIM 22040097 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pembahasan terkait transformasi variabel waktu. Nah, di mana pada penjelasannya akan ada pengertian dari transformasi variabel waktu, jenis-jenis transformasi waktu, tujuannya, kemudian ada juga contoh soalnya. Langsung saja kita ke bagian pengertian dari transformasi variabel waktu. Pengertian transformasi variabel waktu merupakan teknik fundamental dalam pengolahan sinyal yang memungkinkan memanipulasi sinyal dalam domain waktu. Nah, teknik ini dapat mengubah posisi, skala, atau bentuknya pada sinyal. Transformasi ini sangat penting dalam pengolahan sinyal, baik untuk analisis maupun desain sistem. Nah, transformasi diambil dari kata transformasi, perubahan dari satu sinyal menjadi ke sinyal baru, di mana nantinya transformasi variabel waktu nanti ada beberapa jenis. Ada pergeserannya, teknik pergeseran, teknik pencerminan, dan juga teknik penskalaan. Lanjut, kita slide kedua. Ada tujuan transformasi variabel waktu. Ini kenapa adanya teknik transformasi variabel waktu? Karena tujuannya untuk mengubah representasi sinyal dari domainan waktu ke domain frekuensi, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang karakteristik sinyal dan melakukan manipulasi sinyal yang lebih efektif. Itu tujuan utamanya, di mana nanti teknik transformasi variabel waktu ini digunakan di beberapa bisa dipraktekkan ke berbagai bidang teknologi. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui cara teknik dari transformasi variabel waktu pada sistem sinyal. Selanjutnya di sini ada pemahaman tentang sinyal dalam domain. Sinyal dalam domain terdapat ada sinyal kontinu dan juga diskrit. Sinyal kontinu atau bisa kita sebut dengan XT adalah fungsi yang merepresentasikan variasi suatu kuantitas terhadap waktu. Bentuk sinyal asli dapat dimodifikasi melalui transformasi variabel waktu, menghasilkan sinyal baru X mangkati. Transformasi ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan audio, komunikasi, dan juga pengolahan citra. Selanjutnya ada beberapa jenis transformasi waktu. Transformasi waktu itu melibatkan perubahan pada variabel waktu T dalam sinyal asli XT. Yang pertama, ada kompresi. Kompresi adalah transformasi yang mempercepat sinyal dengan memperkecil skala waktunya. Nah, ini terdapat rumus X pangkat T sama dengan X dalam kurung AT, koma A lebih dari 1. Nah, dalam teknik kompresi ini, efek sinyal menjadi lebih pendek dalam domain waktu, tetapi frekuensinya bertambah cepat. Maksudnya dikalikan dengan A, nilai dari kompresinya. Selanjutnya ada ekspansi waktu. Nah, teknik ini memperlambat sinyal dengan memperbesar skala waktunya. Sebagai rumus, X pangkat T sama dengan X AT. Nah, variabel A
itu adalah nilai dari ekspansi waktunya. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1, maka efek dari ekspansi sinyal menjadi lebih panjang dalam domain waktu, tetapi frekuensinya berkurang karena dikalikan dengan A, nilai dari ekspansi waktu. Yang ketiga ada refleksi waktu, di mana teknik ini membalikkan sinyal terhadap sumbu waktunya. Sebagai rumus ada X pangkat T sama dengan X min T. Efek dari teknik ini, sinyal menjadi cerminan mirror terhadap T sama dengan 0, sementara frekuensinya akan tetap sama, akan berbalik. Slide selanjutnya ada jenis transformasi variabel waktu. Nah, di sini ada pergeseran sinyal, di mana tadi yang pertama ada sinyal waktu kontinu. Untuk sinyal waktu kontinu, sinyal baru Y sama dengan T diperoleh dengan menggeser sinyal X T sejauh Pi. Nah, nilai Pi menentukan arah pergeseran. Negatif dikatakan negatif jika Pi kurang dari 0, menggeser XT ke kiri, sedangkan jika positif Pi lebih dari 0, menggesernya ke kanan. Selain itu ada sinyal waktu diskret. Pada sinyal waktu diskret, sinyal baru Y dalam kurung N didapat dengan menggeser Xn sejauh K. Sama seperti sinyal kontinu, nilai K menentukan arah pergeseran. Jika negatif, K kurang dari 0, menggeser ke kiri, dan positif K lebih dari 0, menggeser ke kanan. Nah, ini ada beberapa contoh pergeseran sinyal, di mana jika diketahui sinyal waktu kontinu XT dengan nilai berikut, min 1 sama dengan sampai ke 6, jika kita menggeser sinyal X T sejauh 1 ke kanan, kita mendapatkan sinyal Y T dengan nilai-nilai berikut, min 1 sampai dengan nilai 7. Nah, contoh kedua, ini ada sinyal waktu diskret, di mana Xn dengan nilai berikut, min 2 sampai dengan nilai 7. Jika kita menggeser sinyal Xn sejauh 3 ke kiri, kita mendapatkan sinyal Yn dengan nilai-nilai berikut. Kemudian yang kedua ada pencerminan sinyal. Pencerminan sinyal adalah proses membalik sinyal terhadap sumbu vertikal. Ini berarti bahwa sisi kiri dan kanan sinyal akan ditukar. Pencerminan sinyal dapat dilakukan terhadap sumbu waktu atau sumbu amplitudonya. Pencerminan terhadap sumbu waktu akan menghasilkan sinyal yang sama, tetapi dibalik terhadap sumbu waktunya. Sedangkan pencerminan terhadap sumbu amplitudo akan menghasilkan sinyal yang sama, tetapi dibalik terhadap sumbu amplitudonya. Ketiga, ada penskalaan waktu. Penskalaan waktu adalah proses mengubah kecepatan sinyal. Kita bisa mempercepat atau memperlambat sinyal dengan menskalakan sumbu waktu. Jika kita menskalakan sumbu waktu dengan faktor A lebih dari 1, maka sinyal akan dipercepat. Jika kita menskalakan sumbu waktu dengan faktor A kurang dari 1, maka sinyal akan diperlambat. Nah, ini adalah contoh penskalaan waktu. Contoh 1, diketahui sinyal kontinu XT dengan nilai berikut, min 1 sampai 6. Kemudian jika kita menskalakan sumbu waktu dengan faktor 2, kita masukkan dengan nilai 2, kita mendapatkan sinyal YT dengan nilai-nilai berikut. Nah, min 1 sampai dengan nilai 12. Contoh kedua, sinyal kontinu diskrit Xn dengan nilai berikut, min 2 sampai dengan 7. Jika kita menskalakan sumbu waktu dengan faktor 1/2, kita mendapatkan sinyal Yn dengan nilai-nilai berikut, diskrit. Nah,
Yang terakhir, aplikasi transformasi variabel waktu. Nah, teknik transformasi variabel waktu itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam bidang, seperti pemrosesan audio, digunakan untuk mengubah kecepatan atau nada suara. Ada kompresi gambar untuk mengurangi ukuran file gambar. Yang ketiga, ada pengeditan video untuk mempercepat atau memperlambat video. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang saya lakukan di aplikasi MATLAB yang saya gunakan. Soalnya itu seperti ini. Diberikan sinyal xt sama dengan cos 2 pt. Nah, plot sinyal asli xt untuk interval waktu t -222. Ini ada soalnya, transformasikan sinyal xt menjadi x1t compression menggunakan teknik compression dan plot hasilnya. Yang soal kedua itu di expansion dan plot hasilnya. Yang ketiga itu reflection dan plot hasilnya. Bandingkan hasil transformasi masing-masing sinyal dengan sinyal asli. Apa yang terjadi pada frekuensi sinyal setelah ditransformasikan. Nah, setelah saya jalankan di aplikasi MATLAB, hasilnya akan seperti ini. Nah, plot sinyal asli X3 untuk interval waktu TE min 2,2. Ini hasilnya. Sinyal asli akan bergerak sinyalnya dengan jarak 0,5. Kemudian ini hasil dari teknik compression, transformasi sinyal xt menjadi x1t sama dengan x2t. T itu nilainya agak sedikit menyempit kompresi. Kemudian ada ekspansi, transformasi sinyal xt menjadi x2t sama dengan xt2. Expansion, hasil plottingnya sinyal akan menjadi renggang. Dan ini reflection dari nilai x3t sama dengan x min t. Hasilnya seperti ini. Nah, perbandingan yang bisa saya simpulkan adalah hasil transformasi masing-masing sinyal dengan sinyal asli. Perbandingannya, di teknik compression, frekuensi menjadi lebih cepat 2 kali lipat. 2 kali lipat, agak tidak merenggang, mepet. Nah, expansion, dengan teknik expansion, frekuensi menjadi lebih lambat, setengah dari aslinya, agak lebih renggang. Dan reflection membalikan sumbu waktu mirror terhadap T sama dengan 0. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana transformasi variabel waktu adalah alat teknik yang ampuh untuk memanipulasi sinyal. Dengan memahami berbagai jenis transformasi, kita dapat mengubah sinyal dengan cara yang kreatif dan bermanfaat. Transformasi variabel waktu memiliki banyak aplikasi yang mungkin bisa dikembangkan di berbagai macam bidang dan akan terus menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi di masa depan. Terima kasih, mungkin cukup itu saja penjelasan pembahasan dari materi transformasi variabel waktu dari saya. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Irawan yang telah membimbing dan memberikan materi kepada saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.